Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aryan Marwan Syabasir. On this video, I would like to explain about the place of articulation. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang place of articulation. Jadi ada dua pembahasan utama yang akan saya bahas. Yakni yang pertama, yakni apa sih itu place of articulation, dan yang kedua adalah apa saja jenis-jenis ataupun bagian-bagian dari part of articulation. Nah, oke, baik, kita akan beralih yang pertama, penjelasan part of articulation. Part of articulation adalah what organ are involved in the speech production. Maksudnya adalah organ-organ apa yang terlibat dalam membentuk suatu artikulasi. Nah, organ-organ ini apa saja? Apakah itu berupa lidah, apakah itu berupa gigi, mulut, hingga rongga udara, hingga sampai rongga pita suara. Nah, selanjutnya yakni pengertian daripada place of articulation itu, yakni where to place the speech organs for production of speech. Jadi maksudnya adalah di mana ataupun bagaimana cara kita meletakkan organ-organ tadi, baik berupa lidah, bibir, hingga rongga mulut, hingga rongga pita suara itu diletakkan untuk membentuk suatu artikulasi tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan part of articulation. Baik, selanjutnya bagian-bagian dari part of articulation itu terdiri dari bilabial, labiodental, dental, kemudian alveolar, kemudian post-alveolar, kemudian palatal, velar, and glottal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masing-masing dari bagian tersebut. Adapun yang pertama yakni bilabial. Bilabial itu terdiri dari fonetik simbol P dan B and M. Jadi pada bagian bilabial adalah suara yang dihasilkan dengan dua bibir yang bersentuhan. Jadi ketika kita mengucapkan fonetik simbol H, B, dan M, itu akan membuat bibir kita, bibir atas dan bibir bawah itu akan bersentuhan. For example, pada contoh katanya, yakni pop, bump, and mom. Ya, itu yang disebut dengan bilabial. Kemudian yang kedua ada namanya labial dentals. Labial dentals adalah labial itu bibir bawah, kemudian dentals adalah gigi atas. Jadi suara labial dentals adalah suara yang dihasilkan suara yang dihasilkan dengan bibir bawah itu menyentuh pada bibir atas. Gigi atas, Ya, bibir bawah menyentuh dengan gigi atas. Nah, contoh fonetik simbolnya yakni F and the. Ketika kita mengucapkan ini, maka bibir bawah kita akan menyentuh dengan gigi atas kita. Contoh pada katanya yakni fry, fish, vary, and variation. Nah, itu disebut dengan labiodentals. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya dentals. Dentals itu berasal dari bahasa Inggris yakni dentist yang artinya gigi. Nah, pada pengucapan ini, dentals adalah suara yang dihasilkan dengan lidah itu bersentuhan dengan gigi, baik di dalam gigi maupun bersentuhan lidah itu digigit oleh gigi. Nah, contoh fonetik simbolnya yakni ada t, ini t, dan the. Ya, pada penyebutan atau pronunciation pada Amerika itu disebut dengan the, yakni ujung lidah itu diletakkan di antara dua gigi. Jadi seolah-olah digigit. The. Ya, for example pada katanya this, kemudian mother. Ini pada fonetik simbol dentals. Nah, kemudian yang selanjutnya itu contoh katanya yakni thirsty, kemudian nothing. Dental yakni
suara yang dihasilkan dengan ujung lidah itu menyentuh dengan gigi, baik di dalam gigi yakni te, kemudian yang digigit oleh ujung lidah digigit oleh gigi itu yakni the, penyebutan yang ini simbol ini. Nah, selanjutnya ada namanya alveolars. Alveolars adalah berasal dari kata alveolus. Dalam kamus bahasa Indonesia itu disebut dengan tempat tumbuhnya akar gigi. Nah, alveolus. Kita lihat di sini alveolus itu dilihat di sini ya. Nah, alveolars adalah suara yang dihasilkan dengan lidah itu menyentuh dengan ridge. Ridge ini disebut dengan uh, pangkal ataupun bagian atas lidah yang paling pangkal ya, pangkal rongga mulut. Nah, seperti itu. Nah, ada pembagian pada alveolars ya. Ini yang pertama T pada phonetic symbol penyebutan T dan N itu the tongue tip touch the ridge. Ya, jadi ujung lidah itu menyentuh ridge. Jadi itu sebelah sini ya, ridge. Nah, contoh katanya seperti Tom, they, sama nih. Nah, kemudian pada penyebutan S dan Z itu yakni ujung lidah hampir menyentuh, jadi hampir menyentuh ridge. Nah, dia memberikan ruang sedikit, jadi bagian lidahnya itu turun sedikit untuk memberikan ruang udara. Nah, pada penyebutan S dan Z. Contoh pada katanya yakni set dan Z. Jadi tidak sepenuhnya menyentuh kepada ridge ini ataupun pangkal bagian atasnya. Nah, ridge atau biasa disebut dengan tempat belakang daripada akar gigi. Nah, selanjutnya lamb. Nah, lamb penyebutan di sini adalah di mana ketika dalam penyebutan lamb itu dia menyentuh bagian palate ya, bagian palate. Jadi ketika dalam penyebutan L itu ujung lidah menyentuh dengan belakang ridge ya. Nah, so, ya, contoh pada katanya yakni lamb ya. Maka disebut dengan alveolars. Nah, selanjutnya seperti ini. Selanjutnya air itu biasa disebut memiliki beberapa perbedaan, tapi dalam penyebutan yang paling umum air itu lidah menyentuh daripada ridge. Contoh dalam kamus bahasa Inggrisnya seperti run ya. Nah, selanjutnya ada namanya post alveolars. Jadi post alveolars ini yang dimana the blade of the tongue touch behind the alveolar ridge. Jadi bagian bilah lidah ini bagian ya, bagian bilah lidah itu menyentuh belakang daripada bridge. Nah, jadi dia tempatnya daripada ridge ya, palate. Nah, menyentuh bagian belakang alveolar ridge. Jadi dia bagian adalah palate. Nah, kalau penyebutannya ini yang pertama adalah sh. Kemudian yang kedua the. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh pada katanya adalah fishing ya. Kemudian pleasure z. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada namanya palatals. Jadi palatals adalah suara ya, for palatal sound, for example in yak ya, it's same as the yak atau jak. Jadi ini cuma diganti sama huruf J-nya. Jadi the front part of the tongue is raised to the palate. Jadi bagian depan lidah itu diangkat sampai menyentuh dengan palate. Palate di sini ya. Biasa palate disebut dengan langit. Nah, langit, rongga langit lah. Nah, contoh fonetik simbolnya ini j. Nah, contoh
Contoh katanya adalah Jack, ya, Jack. Jack. Ketika kita menyebutkan huruf C ini, maka bagian depan lidah kita itu akan menyentuh langit-langit C, seperti ini, C. Nah. Baik, selanjutnya yakni velars. Jadi, velars adalah suara yang dihasilkan product by putting the back part of the tongue against the soft palates. Jadi, suara yang dihasilkan dengan meletakkan bagian belakang lidah itu menyentuh pelet ataupun menyentuh pelet secara halus. Jadi ketika mengucapkan contoh katanya adalah ka, ge sama eng, ka, ge sama eng. Jadi dalam penyebutannya itu bagian belakang lidah itu seolah-olah menyentuh langit. Contoh katanya yakni cake. Jadi yang terasa adalah bagian belakang lidah. Cake, ya, cake. Nah, kemudian yang kedua apa? Girl, ya, girl. Kemudian yang ketiga adalah sing. Nah, selanjutnya yang terakhir, yakni ada namanya glottals. Nah, glottals ini adalah suara yang dihasilkan dari the flow of air through a narrow glottis. Jadi suara yang dihasilkan berdasarkan rongga pita suara sampai menuju ujung pangkal lidah. Jadi suara ini berasal dari pangkal lidah. Ketika kita menyebutkan suara ini, maka itu berasal daripada rongga pita suara kita, ha. Nah, contoh fonetik simbolnya ini ha, an, nah. Contoh pada katanya hey, ya, hey biasa. Nah, jadi seolah-olah itu angin ataupun udara itu terasa dari rongga pita suara sampai menuju ke luar. Nah, itu melalui dengan glottis ataupun rongga udara, glottis sampai keluar sini ya. Nah, kemudian pada fonetik simbol yang ini, yakni apabila fonetik glottis itu tertutup. Jadi ketika dia glottis itu tertutup atau rongga udara itu menipis, maka akan berbunyi seperti atau Nah, ya, dia akan berbunyi seperti atau atau Nah, seperti itu. Ya, baik, itulah penjelasan saya mengenai place of articulation. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.